Kami ada di tempat ini karena kami tahu ketenangan hanya ada di dalam Tuhan. Apapun keadaan kami, satu hal yang memberi jaminan yaitu hadirat Tuhan. Ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, maka semuanya menjadi berbeda. Apapun keadaan kami, apapun tekanan yang sedang kami alami hari-hari ini, kami mau tetap percaya bahwa dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Mungkin persoalan kami belum dijawab, mungkin kami belum menerima sesuatu yang dari Tuhan. Namun ketika kami tenang, itu adalah sebuah kemenangan di dalam hidup kami. Berikan kami ketenangan dalam hadirat-Mu Bapa. Urapi setiap kami yang rindu, yang haus akan firman-Mu. Jangan biarkan waktu ini berlalu sia-sia tanpa kami peroleh sesuatu yang dari Tuhan. Kami tundukkan pikiran, hati, kehendak kepada firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Roh Kudus yang memakai hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu bagi gereja-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati, kita katakan bersama amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala, ya, Ibu Gembala yang sudah mempercayakan pelayanan kepada saya malam hari ini. Ya, terima kasih juga bagi seluruh jemaat yang sudah hadir. Hari-hari ini tidak ada tempat lain selain dalam hadirat Tuhan. Itu adalah tempat teraman bagi setiap kita. Saudara, ya, hari malam ini saya mau menyampaikan satu khotbah. Ya, saya percaya ya Tuhan mau berbicara bagi kita semua, ya, karena saya baru dapat khotbah ini waktu duduk tadi. Ya, biarlah Tuhan yang mengurapi. Saya akan menyampaikan sesuai apa yang Tuhan mau tentang doa Yabes. Ini adalah satu doa yang menjadi doa favorit bagi setiap orang Kristen. Apalagi kalau sudah nyanyi ya, kiranya bagaimana? Engkau memberkati aku. Apa? Seneng ya? Terus lanjut, dan memperluas apa? Daerahku. Lalu, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Sehingga lalu semua bilang amin. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Kira-kira ini doa Alkitabiah enggak? Kalau tercatat di Alkitab berarti, tapi saudara harus tahu konteksnya. Nah, hari ini saya akan membahas sedikit. Ya, saya juga tadi mendapat banyak ketika saya belajar di situ, saudara. 1 Tawarik pasal yang keempat kita buka bersama. Ya, di sana membahas tentang keturunan Yehuda dari cabang lain. Ya, jadi ternyata bukan cuma gereja buka cabang. Ya, suku Yehuda juga ada cabang lain, saudara, ya. Yabes ini tidak terlalu banyak dibahas di Alkitab, hanya muncul di kitab 1 Tawarik pasal 4 ini saja. Kalau saudara baca di sana tentang keturunan Yehuda, ya, tiba-tiba di ayat yang ke-9 muncul nama Yabes. Coba kita baca bersama 1, 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah, ayat 10 katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, ya, kita tahu bersama, ya, pada zaman dulu itu nama itu berarti. Orang tidak sembarang memberi nama, ya, dan biasanya sesuai dengan keadaan, situasi, nama itu diberi. Kenapa Yabes itu diberi nama oleh ibunya yang artinya kesakitan?
Ya, dan saya yakin zaman itu semua tahu, itu artinya kesakitan. Ya, coba saudara bayangkan kalau saudara punya nama kesakitan. Terus dipanggil, kesakitan, kesakitan. Kira-kira orang akan tertawa terus nggak? Dengar saudara dipanggil kesakitan, penyakitan, sini kau. Ini Yabes pasti dibully. Karena arti namanya itu kesakitan. Dulu ada seorang telepon sama saya, Bu Devi. Saya ini bingung, Bu, dengan nasib hidup saya. Kenapa? Saya melamar ke semua perusahaan ditolak, Bu. Lah kenapa? Soalnya nama saya prihatin. Aduh, saya juga bingung kenapa ada orang tua memberi nama prihatin. Ya, janganlah Bapak Ibu. Tolong kalau kasih nama sama anak itu supaya anakmu tidak banyak pergumulan. Gara-gara nama ibunya prihatin. Iya, coba anaknya nggak bisa dapat pekerjaan, di mana-mana ditolak. Karena perusahaannya pasti bilang, aduh saya terima kamu bekerja di sini, pasti perusahaan saya akan jadi Ya, dulu saya ketemu orang Jawa juga. Kenalan, namanya siapa, Bu? Clara. Ih, keren banget kayak nama orang Amerika ya, Clara. Bukan, Bu. Dulu mama saya namain saya Clara karena hidupnya keloro-loro. Artinya bahasa Jawa itu ya kesakitan itu. Jadi saya dinamani Clara. Masih bagus Clara, bukan loro. Jadi Bapak Ibu, seburuk apapun nasib kita, jangan kasih anak namamu. Karena nama itu doa. Amin. Saya hamil anak saya yang pertama dulu juga susah, gak punya uang. Tapi saya gak bilang sama suami saya, kita kasih nama anak kita miskin ya. Ada loh orang kasih nama anaknya miskin, ada. Ya, saya berdoa karena nama itu membawa arti. Kita kasih nama anak kita yang pertama Angelica. Artinya itu malaikat dari Tuhan. Angel. Loh kan bagus loh. Walaupun waktu itu nasib kita lagi tidak baik. Nah, kenapa Ibu Yabes ini memberi nama anaknya Yabes? Kitab 1 Tawarik ini menceritakan silsilah atau sejarah dari Yehuda. Padahal Yehuda itu artinya terpuji. Loh, sangat bertolak belakang dengan Yabes yang adalah keturunan dari Yehuda. Kemungkinan besar kitab 1 Tawarik ini ditulis pada zaman Yehuda itu telah kembali dari pembuangan di Babel. Kita tahu bersama, ya, Yerusalem Yehuda pernah ditaklukkan oleh Babel dan mereka dibawa dalam pembuangan selama 70 tahun. Lalu ketika Tuhan melepaskan mereka dari tangan Babel, itu sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, ya, mereka akhirnya dikembalikan. Dan saudara bisa membayangkan keadaan mereka ketika kembali dari pembuangan. Mereka tinggal, saya kasih contoh nih, saudara tinggal di Pluit. Tiba-tiba ada orang menyerang lalu kita ditaklukkan. Kita dibawa saudara kemana? Ya, yang bisa jalan kaki lah ya, nggak usah yang jauh-jauh. Yang bisa jalan kaki dari sini misalnya saudara dari Pluit dibawa pindah ke Bogor. Masih deket ya? Bayangkan waktu itu nggak ada mobil. Hanya ada onta. Ya nggak usah yang terlalu jauh lah, yang dekat aja. Saudara dipindah ke sana, saudara memulai hidup di sana di pembuangan. Saudara tinggalkan rumahmu yang di sini, saudara tinggalkan hartamu. Ketika 70 tahun saudara sudah bekerja di sana di Babel, saudara dibawa pulang kembali ke sini. Keadaan rumahmu seperti apa? Masih ada barang-barangmu? Apalagi sudah ditaklukkan, mungkin dihancurkan, engkau pulang tinggal Tuhan, puing-puing. Dalam keadaan yang sangat menyakitkan ketika mereka pulang dari pembuangan 70 tahun lamanya di Babel, mereka kembali ke Yehuda, ke Yerusalem. Di situ keadaannya sangat-sangat memprihatinkan, tidak ada apa-apa, mereka harus berjuang, mungkin cari-cari rumahnya, sudah jadi reruntuhan. Di tengah keadaan yang seperti itu, Alkitab mencatat mereka mengalami kemerosotan secara ekonomi, mereka mengalami kemerosotan secara rohani dan iman. Tiba-tiba Ibu Yabes hamil dan melahirkan anaknya. Sehingga di dalam keadaan yang pahit, dalam satu keadaan yang rasanya sulit untuk diterima, dia melahirkan. Dan mungkin dia mengelus dada. Kasihan anakku, engkau lahir dalam keadaan yang seperti ini. Aduh, jadi aku namakan engkau kesakitan. Maka dinamainya lah dia Yabes.
Akhirnya Yabes ini bertumbuh. Saya yakin Yabes ini menjadi orang yang takut Tuhan. Itu terbukti dari doanya. Dan Alkitab berkata, Tuhan berbicara berulang kali kepada bangsa Israel. Kalau engkau mau menuruti firman-Ku, maka akan baik keadaanmu, perjalananmu akan berhasil, dan hidupmu itu akan beruntung. Memang Yabes ini dilahirkan dalam kesakitan. Bahkan arti namanya sendiri adalah kesakitan. Itu iman orang tuanya yang ditaruh dalam hidupnya. Tetapi Yabes memilih untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Dia memilih untuk menaruh imannya kepada Tuhan. Sehingga ayat tadi berkata, Yabes itu lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Artinya apa saudara? Tidak peduli doa orang lain terhadap engkau itu apa. Bahkan kutuk sekalipun yang ditanamkan orang kepadamu. Mungkin keluargamu, mungkin sahabatmu, orang-orang berniat jahat. Atau ya kita berkata ya saya ini sudah dilahirkan dari keluarga miskin. Nggak ada apa-apanya. Bukan berarti ketika keluargamu miskin, engkau juga miskin. Tuhan sanggup mengubah nasib setiap manusia. Waktu engkau menaruh imanmu kepada Tuhan, maka itu menjadi hal yang akan diperhitungkan Tuhan. Saudara-saudara Yabes namanya bukan Yabes. Hanya Yabes yang bernama kesakitan. Ya, melarat. Dalam keadaan tertekan. Tetapi Alkitab mencatat. Hidup Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Dengar baik saudara hari ini. Jangan berkata memang sudah nasib saya terlahir di keluarga seperti ini. Memang sudah nasib saya terkutuk seperti ini. Ubah nasib itu bersama dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup mengubahkan nasib setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Lalu saudara, kita akan melihat ya. Di sini rahasia dari doa Yabes, kita kembali tadi ke 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10. Apa sih yang diminta Yabes? Itu menentukan bagaimana imannya dengan Tuhan. Yabes berseru kepada Allah Israel, makanya hidupnya dimuliakan. Kenapa? Karena dia memilih berseru kepada siapa? Allah Israel. Di dalam kemerosotan rohani yang dialami bangsa Israel, ketika mereka kembali melihat puing-puing, reruntuhan, ketika melihat semua hal itu tidak mudah. Tetapi Yabes memilih tetap untuk berseru kepada Allahnya. Hari ini kepada siapa engkau percaya? Engkau mau datang kepada manusia atau engkau mau datang kepada Tuhan? Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Jangan anggap enteng loh. Waktu engkau mengandalkan manusia, engkau terkutuk. Jadi bukan rumahmu yang sial, bukan angkamu yang sial. Saya tidak mau rumah nomor 13, sial. Nggak mau rumah tusuk sate, sial. Yang sial itu hidup kita kalau di dalam dosa. Saya beli rumah, saya bilang sama suami, kita cari rumah tua, tusuk sate yang ada setan. Ngapa saudara? Murah. Rumahnya tusuk sate, rumah tua, ada setan. Kalau perlu angkanya 13. Ya, kita cari-cari dapat. Memang itu paling murah, 2 lantai, harganya harga 1 lantai. Ada 2 rumah, tapi persis tusuk sate di perempat, di pertigaan rumah kita tuh pas tusuk sate. Saya telepon ke bank, bisa nggak saya kredit rumah ini ditinjau bang? Nggak bisa bu, kenapa? Tusuk sate. Saya bilang sama pegawai bank, kenapa kau juga percaya tusuk sate? Bukan saya percaya bu, bank tidak mau ambil. Kenapa? Kalau ibu kredit, lalu ibu tidak bisa bayar, kita jual susah karena itu tusuk sate. Kenapa rumah itu tidak laku-laku dari dulu bu? Karena memang bank semua tolak itu 2 rumah memang. Ini bisanya dibeli dengan orang yang punya uang cash. Waktu itu Tuhan memberkati kami. Setelah pandemi saya jadi YouTuber. Puji Tuhan. Jadi kami bisa beli rumah itu cash. Ya, tusuk sate, rumah tua, ada setan lagi. Ya, enggak apa-apa, satpamnya bilang, ibu kenapa berani tinggal di rumah ada setan?
Oh, kalau saya masuk Pak, setannya keluar. Pindah di pos satpammu. Jangan begitu. Kalau imanmu nggak kuat, setannya tinggal di posmu. Kau yang keluar. Tapi kalau imanmu kuat, setannya pergi cari kontrakan lain. Amin. Makanya saudara, imannya harus supaya jangan kau takut sama setan. Setan yang takut sama kau. Bilang amin. Ada orang Kristen takut setan. Pendeta minta pindah hotel malam-malam. Ditanya panitia gereja, kenapa Pak? Ini hotel ada setannya. Dalam hati saya bilang, kenapa dia yang pindah? Harusnya dia suruh tuh, itu setan yang pindah hotel. Kalau saya masuk di hotel ada setan, saya bilang, setan saya mau tidur. Kau pergi cari hotel lain ya. Jangan kau ganggu saya, setannya pergi. Jangan kita yang pergi, setan yang menang. Amin. Ya, jadi begitu. Ini kenapa tadi sampai di setan? Di rumah ya. Iya, ya. Jadi saudara, bukan karena nasib saya diizinkan Tuhan saudara, ya dapat berkat lah apartemennya, kita beli harga di bawah rata-rata. Nomornya 13. Ya, lantai 13. Apakah saya sial? No, bukan angkanya yang sial, bukan angkanya yang diberkati. Orangnya itu yang sial dan orangnya itu yang diberkati. Jadi jangan kau percaya angka itu semua Tuhan yang kasih loh. Hari itu semua hari Tuhan yang cipta loh. Kalau kau bilang ada hari sial, itu berarti kau bilang Tuhan sial. Amin. Jangan percaya begitu ya. Engkau harus menaruh iman dan harapanmu sungguh pada Tuhan. Kenapa Yabes memilih berseru kepada Tuhan? Dia tidak mau menaruh nasibnya kepada namanya itu, yaitu kesakitan. Dia memilih berseru kepada Allah. Dikatakan di situ, lalu ya Yabes berseru kepada Allah Israel. Di mana engkau menaruh imanmu hari-hari ini? Apakah engkau percaya pada manusia? Apakah engkau percaya pada depositmu? Apakah engkau percaya pada uangmu? Atau apakah engkau menaruh hidupmu percaya dan berseru hanya kepada Tuhan? Ya, ketika engkau berseru kepada Tuhan, engkau akan melihat saudara, apa yang Yabes minta. Yang pertama dia bilang begini, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Saudara, saya tidak mau menjadi orang kaya. Saya mau menjadi orang yang diberkati. Amin. Karena orang kaya belum tentu tapi orang yang diberkati pasti kaya. Kaya itu kan bisa banyak ya, kaya hati kan. Ada yang tepuk tangan. Berarti memang itu orang kaya hati itu. Ya, kaya itu bisa loh. Ada orang kelihatannya kaya secara materi, tapi pelit, itu miskin di hadapan Tuhan. Pelitnya minta ampun. Ya, ngasih kolektor 2.000. Saya mau menyinggung ini orang-orang Kristen ini. Pakai tas 5 juta, 20 juta, 50 juta. Saya sering intip itu orang kalau mau kasih kolektor. Pakai tasnya 40 juta, saya lirik ngasih kolektor 5.000. Gojek. Seharga angkot. Biar engkau pakai tas mahal. Kalau persembahanmu 5.000, engkau miskin di hadapan Tuhan. Sebaliknya ada orang yang biasa, gak pakai tas bermerek, tapi dia tahu bahwa memberi itu adalah sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Dia lihat orang susah, dia tolong. Ya, dia lihat orang menderita, dia tolong. Dia ke gereja, saudara, dia sudah atur persembahan dari rumah. Tuhan, bagiku berat ngasih 50.000, tapi aku percaya ini adalah investasi di dalam kekekalan. Engkau kaya di hadapan Tuhan. Ada sponsor di belakang, tepuk tangan. Cuma satu orang toh, nggak tahu itu siapa, ambil sepeda di belakang. Ya, jadi Bapak Ibu, doa Yabes yang pertama, berkati aku Tuhan, bukan bikin aku kaya Tuhan. Banyak orang kaya tapi gak diberkati. Artinya apa? Dia kaya tapi dia gak bisa menikmati kekayaannya. Suami istri ribut, berantem, anak-anaknya hancur, keluarga hancur. Itu kaya secara dunia tapi engkau tidak diberkati. Maka saya bilang, berdoalah supaya engkau menjadi orang yang diberkati Tuhan. Artinya diberkati itu seberapapun yang engkau punya, mampu engkau syukuri. Bahkan hidupmu berdampak bagi banyak orang. Orang itu disebut kaya di hadapan Tuhan, bukan dinilai dari berapa banyak yang kau punya,
Tetapi dari berapa banyak hidupmu itu berdampak bagi banyak orang. Mungkin engkau gak kaya harta, tapi engkau mampu menghibur mereka yang dalam keadaan susah. Engkau datang, engkau bisa berdoa, engkau beri sesuatu. Orang kaya itu mesti cenderung memberi sesuatu. Bukan hanya uang. Tapi ketika hidup kita berdampak. Makanya Yabes bilang, berkati aku Tuhan berlimpah-limpah. Pertama, Yabes menaruh iman kepada Tuhan, tidak kepada nasibnya. Kedua, dia meminta menjadi orang yang diberkati Tuhan. Bawakan firman tentang wanita yang anaknya kerasukan. Dia datang sama Yesus teriak-teriak, padahal dia orang Kanaan, orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi ketika Yesus datang, dia datang, Tuhan, tolong aku, anakku kerasukan. Alkitab berkata, Yesus tidak menjawabnya. Yesus cuek jalan. Murid-muridnya lihat Yesus cuek, ngomong ke Yesus, Tuhan usir dia. Berisik, teriak-teriak, ribut. Saudara bisa bayangkan perempuan ini? Yesus menoleh kepada dia ngomong gini, aku datang untuk anak-anak dari bangsa Israel. Aku datang membawa roti buat anak-anak. Pantaskah roti ini berkasih kepada anjing? Bayangkan saudara, kalau ada di antara kita yang diomongin, dikata-katain loh sama Yesus, anjing loh. Saya yakin itu orang Kristen zaman now. Apalagi dengar murid-muridnya ngomong, Yesus usir saja dia, berisik. Orang Kristen zaman sekarang, coba kalau itu terjadi. Padahal itu pengerjaya Yesus loh. Omongannya kayak begitu, pindah gereja saja kita. Ya Pak ya. Ya tersinggung dikit marah dikit tersinggung. Ya itu murid-murid Yesus yang bilang, usir dia Tuhan. Ditambah lagi Yesus ngomong, aku datang membawa roti buat anak, bukan buat anjing. Kalau kita dikatain anjing, bukan cuma pindah gereja, pindah agama. Ya Pak ya. Karena banyak kecewa, kepahitan. Jangan saudara. Ya kita belajar berseru kepada Tuhan, menjadi orang yang diberkati Tuhan. Ya Alkitab berkata, Yabes itu bilang, berkati aku berlimpah-limpah. Sebab orang yang diberkati dan orang kaya itu beda. Orang yang diberkati itu tahu bahwa sumber berkat itu datang dari Tuhan. Dan karena aku diberkati, aku mau menjadi saluran berkat bagi orang lain. Orang yang diberkati itu pasti orang yang takut akan Tuhan. Dan dia tidak menghabiskan kekayaannya untuk dirinya, tetapi dia tahu ini berkat adalah kepercayaan. Dia menjadi berkat bagi orang lain. Makanya Yabes bilang, berkati aku Tuhan berlimpah-limpah. Saya mau tanya saudara, Tuhan mau gak kita kaya? Kok tahu? So tahu loh. Ya, siapa yang mau? Kau yang mau. Tuhan mau kita menjadi orang yang diberkati sehingga kita menjadi berkat. Saya tuh ingat dulu saya miskin, mau memberkati itu mau, tapi nggak ada yang mau saya berkati. Ini gimana Tuhan? Sampai saya pernah pelayanan ke satu desa, Tuhan ngomong, kamu kasih pendeta ini ya sekian. Saya tengking tuh suara, dalam nama Yesus. Karena kalau saya kasih bener, habis ATM saya ini. Orang ATM cuma 10 juta, suruh ngasih 5 juta. Bagi rata ke pendeta-pendeta, saya tengking langsung dalam nama Yesus. Kan beda kalau uang saya 100 juta, suruh kasih 5 juta dengan senyum tuh. Tapi ini cuma segitu, tapi saya belajar taat. Ya akhirnya saya tabur saudara. Kenapa hari ini Tuhan memberkati saya? YouTuber. Ya, itu dampaknya. Karena kita ini bisa dipercaya menjadi bendaharanya Tuhan. Orang yang diberkati tahu bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Kemarin suami saya bersaksi kepada beberapa orang. Ketika Tuhan memberkati kami di tengah masa pandemi. Kami bangun beberapa gereja di desa. Setiap bulan kami transfer pendeta-pendeta desa. Itu transferan saya buat beli tas LV bisa tiap bulan. Tapi saya tidak melakukan itu. Karena orang yang diberkati tahu bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Tidak untuk dia dinikmati sendiri. Lalu suami saya cerita, bapak-bapak itu tanya, Pak, rahasianya apa Pak supaya kita ini diberkati? Suami saya jawab, jangan jadi laut mati. Kalau air tidak mengalir, berkat tidak mengalir, itu laut mati. Saudara tahu ya ada laut mati? Kematian. Gak ada kehidupan di laut mati. Kadar garamnya tinggi sekali. Orang jatuh di dalam ketelan, mati.
Kalau engkau kaya dan engkau mandek kekayaanmu, tidak engkau salurkan, engkau jadi laut mati. Tapi ketika engkau menjadi sumber air yang mengalir, itu airnya itu baru memberi kehidupan. Banyak makhluk hidup di dalamnya karena air itu mengalir. Amin, saudara. Yabes gak bilang jadikan aku kaya. Nah, tapi orang Kristen sekarang nyanyinya udah beda. Ya, engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Bayangannya rumah besar, mobil banyak, depositnya triliun. Nggak mungkin. Engkau harus ngerti apa makna dari doa ini. Ini doa sangat alkitabiah. Minta agar engkau menjadi orang yang diberkati. Bukan hanya menjadi orang kaya, tapi orang yang diberkati. Lalu yang berikutnya dikatakan di sana, saudara, Yabes bilang, ya, perluas daerahku Tuhan. Kalau engkau diberkati, Tuhan akan membuka daerahmu itu semakin luas. Artinya apa? Hidupmu menjadi berkat semakin banyak. Dulu ketika saya belum diberkati Tuhan pas-pasan, saya tetap memberkati, tapi skupnya kecil, jumlahnya juga kecil. Ketika Tuhan memberkati saya berlimpah, skupnya besar. Semakin banyak orang yang diberkati Tuhan lewat hidup kita. Itu loh artinya perluas daerahku. Bukan artinya ketika engkau bilang perluas daerahku, Tuhan kasih tanah, tadinya 1 hektar sekarang jadi 3 hektar. No. Perluas daerahku Tuhan. Perluas daerah hidupmu berdampak gitu loh. Kalau tadi engkau cuma memberkati orang tuamu, kakak adekmu, ketika engkau diberkati, engkau bisa memberkati ponakan-ponakanmu yang susah, ipar-iparmu, engkau bisa memberkati sepupu 2 kali, sepupu 3 kali, bahkan sepupu lain kali. Amin. Karena Tuhan memperluas daerahmu. Miliki pemahaman yang benar, supaya imanmu benar, sehingga gak ada orang Kristen kepahitan. Ya, jadi Yabes ini tahu bahwa ketika dia diberkati berlimpah, Tuhan perluas daerahnya untuk dia bisa berdampak. Bukan untuk beli tanah 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar. Jangan jadi laut mati. Artinya perluas daerahku Tuhan. Tuhan perluas daerahmu. Lalu dikatakan di sana, dan kiranya tanganmu menyertai aku. Jadi sebenarnya isi doa Yabes ini bukan doa yang hedon. Dia minta penyertaan Tuhan loh. Karena dia tahu bahwa dengan kekuatannya dia gak mampu berjalan sendiri. Saudara, hari ini kita butuh penyertaan Tuhan. Bukan soal engkau berjalan di dalam keadaan yang seperti apa. Asalkan ada penyertaan Tuhan di situ, itulah kemenangan bagi setiap kita. Asal ada penyertaan Tuhan. Dulu ketika saya berdoa, saudara, waktu saya masih di Solo belum menikah, saya pelayanan, saya berdoa Tuhan bagaimana hidup saya ke depan. Saya melihat, tuh saya dapat penglihatan dalam doa itu, saya berdiri di satu jalan itu seperti padang gurun, dan itu ada jalan setapak berliku-liku dan ujungnya nggak tahu di mana. Dan Tuhan berkata, kamu harus melewati jalan itu. Waktu itu saya bilang, Tuhan saya takut, kenapa? Karena ujung jalannya saya tidak tahu ada di mana. Yang kedua, saya di sini sendiri. Tiba-tiba Tuhan itu turun di depan saya. Saya tangkap jubahnya. Saya bilang, jangan tinggalkan aku Tuhan. Yesus itu menoleh kepada saya dan berkata, seburuk apapun jalan di depanmu, asalkan aku besertamu, jangan takut. Aku besertamu. Saya nangis bercucuran air mata. Saya bilang, amin Tuhan, aku tidak akan takut. Seburuk apapun jalanku, saya sendiri, saya nggak punya keluarga, saya nggak punya orang tua, saya tidak punya siapa-siapa, tapi aku punya Engkau Tuhan, dan Engkau berjalan bersamaku. Seburuk apapun jalan itu, aku tidak takut sebab Engkau besertaku. Amin. Itu yang Daud bilang. Ya, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau. Amin. Itu yang harus kita perkatakan. Makanya Yabes tahu benar. Dia sudah disumpahi, dikutuki. Namanya artinya kesakitan. Makanya dia bilang, Tuhan sertai, biar tanganmu yang menyertai aku. Saudara, kalau tangan Tuhan yang menyertai kita, apa yang dilakukan manusia buat kita? Mereka tidak sanggup. 1000 tangan berusaha menjatuhkan kita, 1 tangan Tuhan menopangmu, itu cukup. Hidupmu tidak akan pernah goyah. Amin. Mau manusia memfitnah seperti apapun, percayalah waktu tangan Tuhan yang pegang engkau, engkau tidak perlu takut.
Jangan takut. Makanya Yabes tahu benar. Biarlah malam ini kita juga tahu benar bahwa kita tidak punya andalan lain selain berharap penyertaan Tuhan. Dia bilang, biar tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Yabes percaya bahwa hanya perlindungan Tuhan itu yang sangat berkuasa. Kita gak bisa berlindung pada apapun hari-hari ini. Jangan engkau berkata, saya sudah tenang Bu. Kenapa? Karena depositku banyak. Ya, saya punya simpenan banyak. Saudara, dunia ini sedang berlalu dengan semua keinginannya. Dan tidak ada satupun yang pasti di dunia ini. Betapa kita tidak mengerti akan apa yang akan terjadi 5 menit ke depan. Karena itu kita perlu meminta perlindungan Tuhan. Amin. Saat kita berjalan bersama perlindungan Tuhan, itu yang paling aman, saudara. Ya, makanya Yabes tahu benar, dia bilang, lindungi aku Tuhan daripada apa? Malapetaka. Ya, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, tapi Tuhan itu tahu. Ya, bahkan 5 menit ke depan kita nggak tahu. Biarlah kita ini terus menaruh harapan, berlutut di kaki Tuhan, merendahkan diri dan berkata, Tuhan, aku perlu Engkau. Jangan pernah engkau berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Dalam hal sekecil apapun, libatkan Tuhan. Kita belajar hidup bukan untuk kepentingan diri. Tuhan akan menyertai, melindungi. Lalu Yabes berkata apa di sana? Dan biar tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga apa? Arti namanya apa? Yabes tahu dia diberi nama kesakitan oleh ibunya. Dia harus putuskan kutuk itu lewat dia berserah, berharap, bergantung, dan berharap pada pertolongan Tuhan. Dan dia bilang, dan aku berdoa supaya kesakitan tidak menimpa aku. Ini perkataan iman. Karena arti namanya itu adalah kesakitan. Saudara, saya mau tanya, di dunia ini ada kutuk nggak? Ada, karena Alkitab mencatat. Kutuk terjadi kepada orang-orang yang ada celah. Yesus berkata, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Kalau Yabes merenungi nasib dan berkata, kenapa mama saya itu menamakan saya kesakitan? Ini pasti nasib saya akan kesakitan terus. Maka kutuk itu terjadi. Tapi ketika engkau percaya kepada Tuhan, sekalipun namamu prihatin, engkau katakan, Tuhan, aku percaya, nasibku tidak prihatin. Aku tidak akan mengalami kesakitan. Sebab aku menaruh harapanku hanya kepada Tuhan. Maka semua itu dibatalkan. Makanya orang banyak bertanya, Bu, apakah saya ini kena kutuk ya? Saya bilang, kalau kamu hidup dalam dosa, kutuk itu kena. Tapi kalau kamu bertobat, hidup dalam kekudusan, mencari perkenanan Tuhan, maka kutuk itu putus, saudara. Kutuk itu ada. Contoh, saya pernah melayani, ada suami istri, mereka ini hamil sebelum menikah. Dia melahirkan anak 6-nya semuanya hamil sebelum menikah. Bukan cuma itu, dia punya cucunya semua hamil sebelum nikah. Ini kutuk. Lalu bagaimana cara memutuskannya, Bu? Ketika ada orang tua di atas kita yang melakukan dosa, engkau bertobat dan engkau berkata, Tuhan, memang kutuk keturunan itu ada, tapi aku putuskan di sini dalam nama Yesus, anak cucuku tidak akan lagi mengalami kutuk itu. Engkau hidup dalam kebenaran, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Yabes tahu arti namanya itu kutuk, kesakitan. Kalau dia tidak putuskan itu dengan berharap kepada Tuhan, dia akan mengalami itu. Makanya dia bilang, Tuhan, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, sehingga kesakitan tidak akan menimpa aku. Itulah arti namanya. Hari ini saudara, kita mengerti ya, kenapa akhirnya Yabes bisa menjadi orang yang lebih diberkati daripada saudara-saudaranya. Karena itu tadi, dia berseru kepada Tuhan, dia menaruh harapannya kepada Tuhan, dia minta penyertaan Tuhan, dia minta perlindungan Tuhan. Bahkan dia berkata, kesakitan tidak akan menimpa aku. Perkatakan yang baik dari mulutmu. Karena ucapan itu adalah iman dan doa. Saya undang para imam musik maju ke depan, saya percaya. Hari ini ya, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Tuhan yang lebih mampu untuk memulihkan keadaan hidup kita. Kita naikkan pujian ini, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku Tuhan.
Engkau lebih mampu memulihkan hidup kami ya Tuhan. Karena itu kami taruh harapan kami. Kami taruh iman kami. Kami taruh semua kerinduan kami kepada Tuhan. Mari bangkit berdiri.